saja. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pentingnya pajak. Namun sebelumnya pada materi saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya dari Pendapatan Ekstra Barat dari kelas 506 nomor 3 Prodi 3 Pajak 2018. Pertama itu, apakah semua sudah mengetahui apa itu pajak? Nah, jadi berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat yang pertama, pengertian dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian di atas tadi, pajak itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu adalah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang artinya pajak itu diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang akan mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Yang kedua itu adalah kontribusi wajib warga negara. Nah, artinya tiap orang itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian, yang ketiga adalah bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Nah, jika seorang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektifnya, maka wajiblah untuk membayar pajak. Nah, dalam undang-undang pun sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan mendapatkan sanksi administratif dan juga ancaman pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, pajak berbeda dengan retribusi. Contoh dari retribusi sendiri adalah ketika mendapat manfaat parkir, maka kita harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Nah, namun pajak itu tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara. Nah, jadi ketika kita membayarkan pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaatnya, tapi manfaat yang kita terima adalah seperti pembangunan, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan uang pajak. Kegunaan uang pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran negara. Nah, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Nah, contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kemudian yang kedua, kegunaan dari uang pajak itu sendiri adalah untuk membiayai pengeluaran produktif. Membiayai pengeluaran produktif adalah seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Nah, contohnya adalah pengeluaran untuk pengairan dan juga pertanian. Kemudian yang ketiga adalah untuk membiayai pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan juga objek-objek rekreasi. Yang keempat adalah untuk membiayai pengeluaran tidak produktif. Membiayai pengeluaran tidak produktif, contohnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk perang dan pengeluaran untuk mengamati masa yang akan datang seperti untuk anak yatim piatu. Next, selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter yaitu pajak itu dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, sehingga pajak itu berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti biaya belanja, biaya barang, pemeliharaan, dan lain-lainnya. Nah, untuk pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan itu dari tabungan pemerintah. Nah, tabungan pemerintah itu sendiri adalah penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Nah, tabungan pemerintah ini akan ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pengeluaran yang semakin meningkat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi mengatur atau reguleran. Fungsi mengatur atau reguleran ini, dia pajak itu digunakan pemerintah
sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran tadi. Nah, jadi pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, contohnya itu dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikanlah berbagai macam fasilitas yang dapat memberikan keringanan pajak. Nah, dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah pun menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri. Next. Fungsi pajak selanjutnya adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi atau stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian fungsi pajak selanjutnya adalah fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan yaitu pajak itu digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari taat membayar pajak. Yang pertama yaitu fasilitas umum dan infrastruktur. Nah, pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan bernegara, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, semua itu dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Kemudian yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Nah, uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Nah, selain itu ada juga subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, dan pengembangan alat transportasi massal. Nah, oleh karena itu pajak itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, serta dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, hal itu karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Tanpa pajak itu sendiri, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Nah, setiap warga negara, mulai dari dilahirkan sampai ia meninggal, ia sudah menikmati fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang semuanya itu dibiayai melalui uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak itu bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kita generasi milenial sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib taat membayar pajak demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua.